Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Nurmalika Sari, NPM 20100100381 dari kelas 2C TI Non-Reguler Banjarbaru. Di sini saya akan membuat tutorial MySQL database melalui PHP MyAdmin. Langkah pertama, buka aplikasi Exam Control, lalu jalankan Apache dan MySQL. Kemudian, buka aplikasi browser, lalu ketikkan localhost/phpMyAdmin/. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya, membuat database, klik menu Databases, isi nama database pada kolom Create Database yaitu Uniska, lalu klik Create. Pada menu Operation akan muncul beberapa menu yang memiliki fungsi diantaranya Create Table untuk membuat tabel, Rename Database to untuk mengganti nama database, Remove Database untuk menghapus database, dan Copy Database to untuk mengcopy database. Selanjutnya membuat tabel. Pada menu struktur, isi nama tabel, dosen pada kolom name, dan isi berapa jumlah kolom yang digunakan sesuai kebutuhan pada kolom number of column, misalnya 4, lalu klik Go. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya, isi kolom name, type, length atau value, null jika di checklist maka artinya null, nilai pada kolom boleh kosong, dan jika tidak di checklist artinya not null, nilai pada kolom tidak boleh kosong. Indeks untuk primary key, AI jika di checklist artinya auto increment-nya aktif untuk penomoran otomatis dengan tipe data numerik seperti INT. Jika telah selesai mengisi struktur tabel, selanjutnya klik Save. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya, menambahkan kolom baru. Pada Add, isi jumlah kolom yang mau ditambahkan, lalu pada Columns kita bisa memilih opsi kolom yang mau ditambahkan, misalnya after jenis kelamin, lalu klik Go.
Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Kita isi nama tabel dan struktur tabelnya. Setelah selesai mengisi struktur tabel, selanjutnya klik Save. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut dan tabel alamat yang kita tambahkan tadi sudah muncul. Selanjutnya, tambahkan kolom baru dengan posisi setelah kolom tanggal lahir, isi pada add 1 dan isi pada kolom after tanggal lahir, lalu klik Go. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian kita isikan nama tabel dan struktur tabelnya. Setelah selesai mengisi struktur tabelnya, selanjutnya klik Save. Dan berikut hasil tabel yang setelah kita tambahkan tadi sudah muncul. Selanjutnya kita akan mengedit kolom tanggal lahir. Pilih Change. Selanjutnya, ubah pada kolom name menjadi tanggal lahir, lalu klik Save. Dan berikut hasilnya yang setelah kita ubah nama kolomnya tadi. Kemudian kita mencoba menghapus kolom email dengan cara klik drop, selanjutnya kita klik OK. Dan begini hasil setelah kita hapus untuk kolom emailnya. Untuk memilih semua kolom, kita dapat pilih check all, lalu pilih action sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, buat tabel baru dengan nama mahasiswa, pilih New pada database Uniska, isi tabel name mahasiswa. Kita bisa menambahkan isi jumlah kolom pada add sesuai kebutuhan. Selanjutnya, isi struktur tabel seperti berikut.
Setelah selesai melakukan pengisian struktur tabel, selanjutnya kita klik Save. Dan berikut adalah hasil tampilan tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita buat tabel baru lagi dengan nama mata kuliah. Kemudian, isikan struktur tabel seperti berikut. Pada kolom NIDN, pilih indeks yang berfungsi untuk membuat foreign key pada tabel mata kuliah. Setelah selesai mengisi struktur tabel, selanjutnya klik Save. Dan berikut adalah tampilan tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya, pilih Relation View untuk merelasikan foreign key NIDN pada tabel mata kuliah dengan NIDN pada tabel dosen. Pada Action Constraint Properties, isi FKNIDN, onDelete dan onUpdate isi asCat yang artinya jika kita menghapus atau merubah salah satu baris pada tabel utama dosen, maka baris pada tabel mata kuliah dengan NIDN yang sama akan ikut terhapus atau terupdate. Kolom isi NIDN mata kuliah, database isi Uniska, tabel isi dosen, dan kolom isi NIDN dosen, lalu save. Masih pada tabel mata kuliah, tambahkan kolom baru setelah NIDN. Kemudian isikan nama kolom beserta struktur tabelnya seperti berikut. Setelah selesai melakukan pengisian struktur tabel, selanjutnya klik Save. Dan berikut adalah tampilan tabel dari kolom yang sudah kita tambahkan. Kemudian pilih Relation View, lalu tambahkan foreign key NPM. Kemudian isikan datanya seperti berikut. Setelah selesai melakukan pengisian, selanjutnya klik Save. Selanjutnya, kita buat tabel baru lagi
dengan nama nilai dan isikan struktur tabelnya seperti berikut. Apabila sudah selesai dalam pengisian struktur tabelnya, selanjutnya kita klik Save. Dan berikut adalah tampilan struktur tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya, klik Relation View dan buat for region K untuk ID mata kuliah, NIDN, dan NPM. Isikan datanya seperti berikut. Dan berikut adalah tampilan dari for region K yang sudah kita buat. Selanjutnya, untuk melihat desain relasi antar tabelnya, maka klik Database Uniska. Lalu pada menu More, pilih Designer. Nah, dan berikut adalah tampilan relasi antar tabelnya.
Selanjutnya, untuk melihat semua tabel yang ada pada database Uniska, pilih menu struktur. Jika ingin menghapus tabel, pilih drop, sedangkan jika ingin mengosongkan isi tabel, pilih empty. Sebelum menghapus atau mengizinkan isi tabel, maka pastikan dahulu foreign key-nya sudah dihapus. Selanjutnya, mengisi data tabel, klik tabel dosen, lalu pilih menu insert, kemudian isikan datanya seperti berikut. Setelah data sudah terisi, selanjutnya bisa kita klik Go. Untuk menampilkan hasil data yang diinput, pilih menu Browse. Dan berikut adalah tampilan data yang sudah kita input. Selanjutnya, untuk merubah datanya, kita bisa klik Edit, lalu rubah datanya sesuai kebutuhan. Setelah kita ubah, selanjutnya kita klik Go. Dan berikut adalah tampilan data yang setelah kita ubah. Selanjutnya, tambahkan kembali datanya dengan klik Insert dan isikan datanya seperti berikut. Dan berikut adalah tampilan data yang sudah kita tambahkan tadi. Selanjutnya, menghapus data dengan cara pilih data yang ingin kita hapus, lalu klik Delete, kemudian klik OK. Dan berikut adalah tampilan data yang sudah kita hapus tadi. Agar data NIDN kembali berurutan, maka kita perlu mereset auto increment-nya. Klik menu SQL untuk mereset auto increment-nya, lalu ketik sintaks seperti berikut.
Kemudian pilih menu browser untuk melihat hasilnya. Maka auto-incremernya pada NIDN kembali berurutan. Selanjutnya, buka tabel mahasiswa. Lalu isikan datanya dengan mengklik Insert. Untuk menambahkan baris, maka isi pada Continue Insertion With sesuai kebutuhan. Dan isikan datanya seperti berikut. Setelah data sudah terisi, kita bisa klik Go. Lalu kita klik Browse untuk melihat hasil inputan data yang sudah kita inputkan. Selanjutnya, buka tabel mata kuliah.
Lalu isikan datanya dengan klik Insert. Karena tabel mata kuliah sudah direlasikan dengan tabel dosen dan mahasiswa, sehingga memudahkan dalam penginputan data. Dan isikan data-datanya seperti berikut. Selanjutnya, klik Browse untuk melihat hasil inputan data tabel mata kuliah. Selanjutnya, buka tabel nilai, lalu isikan datanya dengan klik Insert, dan isikan data-datanya seperti berikut. Klik Browse untuk menampilkan hasil inputan pada tabel nilai, dan berikut adalah tampilan hasil inputan.
Sekian tutorial MySQL Database melalui PHPMyAdmin. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.